Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Usman, semester 6A Prodi PAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran kontekstual. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi metode pembelajaran kontekstual. Metode pembelajaran kontekstual yaitu suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata. Yang kedua yaitu landasan teori menurut para ahli. Menurut Elaine W. Johnson, pembelajaran kontekstual merupakan sebuah sistem yang merangsang otak untuk mewujudkan makna dengan menghubungkan muatan akademik dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai langkah-langkah metode pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu konstruktivisme, yaitu menyusun atau membangun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan ini memang berasal dari luar, tetapi dikonstruksi dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu menemukan atau inquiry, yaitu proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan. Kegiatan ini diawali dengan pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan temuan-temuan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Langkah yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Ada 6 kegiatan bertanya dalam kegiatan pembelajaran, yakni yang pertama yaitu memberi acuan, yang kedua pertanyaan yang jelas dan singkat, ketiga memusatkan perhatian, 4 memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan, yang kelima pemberian kesempatan berpikir, dan yang keenam pemberian tuntunan. Langkah yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar dalam CTL adalah hasil pembelajaran yang diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain, teman, antar kelompok, sumber lain, dan bukan hanya guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Langkah yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Modeling merupakan asas yang paling penting dalam pembelajaran CTL, sebab melalui modeling siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoretis atau abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Langkah yang keenam yaitu refleksi atau reflection merupakan proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah dilalui. Dalam proses pembelajaran melalui CTL, setiap berakhir proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Langkah yang ketujuh yaitu penilaian nyata atau authentic assessment. Ini diarahkan pada proses mengamati, menganalisis, dan menafsirkan data yang telah terkumpul ketika atau dalam proses pembelajaran berlangsung, bukan semata-mata pada hasil pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai keunggulan dari metode pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam PBM. Yang kedua yaitu siswa dapat berpikir aktif dan kreatif, serta kritis dalam mengumpulkan data dan memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru jadi lebih kreatif. Unggulan yang ketiga yaitu pembelajaran dapat lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Terakhir, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam berkelompok. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelemahan model pembelajaran kontekstual.
Yang pertama itu tidak efisien, karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PBM. Yang kedua, dalam proses pembelajaran menggunakan metode CTL, akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang, yang kemudian akan menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Yang ketiga yaitu tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dengan penggunaan model CTL ini. Yang keempat yaitu kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda, dan siswa yang memiliki intelektual yang paling tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan, sebab CTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Kelemahan yang terakhir yaitu peran guru tidak nampak terlalu penting, karena dalam CTL ini peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing, karena CTL ini menuntut siswa untuk aktif dan berusaha sendiri mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.